Baik ya, topik kita adalah pajak penghasilan pasal 22. Ya, dasar hukumnya adalah pasal 22 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan-peraturan khususnya di Peraturan Menteri Keuangan. Ya. Nah, PPh pasal 22 ini adalah termasuk ke dalam kelompok atau jenis pajak pemotongan dan pemungutan. Ya. Jadi sekedar refresh sedikit tentang PPh pemotongan dan pemungutan, ya ini berarti dilakukan oleh pihak lain yang bertransaksi ya dengan wajib pajak yang bersangkutan. Ya, jadi kewajiban pajaknya dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang bertransaksi. Ya, sehingga nanti pajak yang telah dipungut tersebut ya itu tetap bisa dimanfaatkan sebagai kredit pajak dari wajib pajak yang bersangkutan ya yang memiliki penghasilan atau yang dipotong dan dipungut tersebut ya. Oke, apa yang dimaksud dengan PPh pemotongan dan PPh pemotongan atau PPh pasal 22 ini yaitu adalah merupakan pajak yang dipungut atas kegiatan ya yaitu ya pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Ya, jadi pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Ya, jadi artinya kalau ada seorang wajib pajak melakukan penyerahan barang kepada institusi pemerintah, ya misalnya ada institusi pemerintah, dinas, ya pariwisata misalnya gitu ya di pemerintah Kota Depok misalnya ya. Nah wajib pajak ya yang menyerahkan barang tentu dia akan menerima pembayaran ya dari pemerintah Kota Depok atau dari dinas pariwisata tadi. Nah maka atas pembayaran tersebut ya pemerintah Kota Depok atau dinas pariwisata pemerintah Kota Depok itu akan memungut PPh pasal 22. Ya. Nah, ini jadi akan jadi pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok tersebut dia akan memungut pajak penghasilan pasal 22 ya kepada wajib pajak yang menyerahkan barang kepada dinas tadi. Ya. Ya, jadi ini adalah yang bertransaksi dengan institusi pemerintah. Ya, nah ini pasti pemerintah akan melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22. Kemudian yang kedua ini adalah penjualan atau pembelian di industri tertentu, ya, penjualan atau pembelian barang ya di industri tertentu. Ya, nanti kita lihat industri apa saja yang penjualan atau pembeliannya ya ini kemudian nanti akan dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah atas impor. Ya, atas impor. Jadi kalau ada suatu wajib pajak ya, ada suatu wajib pajak melakukan impor barang ya. Nah, melakukan impor barang, maka kemudian atas barang tersebut ya dia harus membayar ya atau membayar PPh pasal 22. Ya, ini yang bertugas memungut itu adalah Bea Cukai ya, Ditjen Bea Cukai. Ya. Walaupun dalam pelaksanaannya itu bisa langsung wajib pajak yang melakukan impor tersebut yang melakukan pembayaran PPh pasal 22. Ya, jadi itu adalah sebagai persyaratan untuk mengambil barangnya, ya, barangnya dari pelabuhan atau ya dari pelabuhan ya.
diambil, nah itu harus melakukan pelunasan terlebih dahulu PPh pasal 22. Kemudian yang keempat adalah penjualan atas barang sangat mewah. Ya, jadi ada barang mewah, ada barang sangat mewah. Ya. Yang barang mewah berarti nggak kena ya, yang kena hanya yang barang sangat mewah. Ya. Oke ya, nah ini adalah PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22 ini memang lebih ya, semangatnya itu lebih kepada memastikan ya bahwa pihak yang bertransaksi ini memenuhi kewajiban perpajakannya ya, karena PPh pasal 22-nya sendiri ini kan juga merupakan kredit pajak ya. Jadi bisa menjadi pengurang dari kewajiban pajak, wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak bertransaksi dengan pemerintah, gitu ya, nah maka pemerintah harus meyakinkan bahwa wajib pajak atau pihak yang bertransaksi dengan pemerintah ini memang memenuhi kewajiban perpajakannya. Ya, makanya ada pungutan PPh pasal 22 tersebut meskipun barang ya. Kalau antar swasta dengan swasta, penyerahan barang tidak ada kewajiban PPh pasal 22. Oke ya, penyerahan barang ya, penyerahan barang tidak ada kewajiban PPh pasal 22. Kalau jasa ya PPh pasal 23 nanti ya. Nah, tapi penyerahan barang tidak ada, tapi khusus kepada pemerintah ini harus ada PPh pasal 22 ya. Nah, mungkin semangatnya adalah siapapun yang bertransaksi dengan pemerintah harus dipastikan bahwa dia memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Nah, tentu dengan dipungutnya PPh pasal 22 ini, ya ini akan mendorong wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Ya, kalau dia tidak memenuhi, maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemerintah ini menjadi cost ya, menjadi biaya. Ya, menjadi biaya perusahaan. Tapi dengan setelah dipungut kemudian dia memenuhi kewajiban perpajakannya, ya maka tentu dia akan kalau dipenuhi kewajiban perpajakannya, maka PPh pasal 22 ini akan menjadi pengurang dari kewajiban perpajakan ya, karena berfungsi sebagai kredit pajak. Ya, kemudian industri tertentu ini juga ya karena sifat dari industrinya ya, sifat dari industrinya gitu ya, jadi agar kewajiban-kewajiban perpajakannya itu terpenuhi. Ya, jadi mendorong ketaatan dalam pelaporan perpajakan. Ya, demikian juga dengan impor. Ya, impor ini ya artinya impor ini kan aktivitas yang tentunya ada kewajiban-kewajiban perpajakan ya. Perusahaan yang impor ini kan pasti perusahaan yang relatif besar gitu kan ya. Nah, besar maka dipastikan dia mempunyai kewajiban-kewajiban perpajakan atau memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Nah, apalagi nih barang mewah gitu ya, penjualan barang mewah, yang membeli ya ini pasti adalah pihak yang wajib pajak lah ya, yang dibeli barang sangat mewah kok gitu ya. Nah, jadi itu juga memastikan bahwa nantinya PPh pajak-pajaknya itu dipenuhi ya. Oke, kemudian siapa yang memungut ya, pemungut pajak pasal 22 ya. Yang berkewajiban untuk melakukan pemungutan yang pertama adalah bendaharawan pemerintah. Nah, tadi ya yang berkaitan dengan pembayaran kepada dinas atau kepada instansi pemerintah atau institusi pemerintah. Nah, maka yang memungut adalah bendaharawan. Ya, karena yang membayarkan ini kan bendaharawan ya, yang lakukan pembayaran kepada pihak supplier ya, supplier yang memasok barang kepada pemerintah. Kemudian badan-badan tertentu ya memungut pajak dari wajib pajak melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang terkait. Ya, dari impor ya ini ada badan, ada bisa langsung bayar ke perbankan atau bea cukai ya. Ya, nah ini atau kegiatan usaha tertentu berarti ini tadi ya, penjualan atau pembelian barang industri tertentu ya, nanti kita lihat industrinya apa. Nah, tentu mereka yang terlibat di dalam industri ini yang punya kewajiban untuk
melakukan pemungutan ya, misalnya BBM gitu ya. Nah, maka perusahaan yang bergerak di bidang BBM ini yang harus melakukan pemungutan. Kemudian wajib pajak badan tertentu ya, wajib pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah ya. Jadi wajib pajak yang penjualnya ya. Nah, penjualnya ini maka ketika ada pembeli yang membeli barang yang digolongkan sangat mewah, maka dia harus memungut tambahan PPh pasal 22 ya. Nah, objek pajak dari PPh pasal 22 yaitu adalah kegiatan penyerahan barang. Ya, ini dari kegiatan penyerahan barang itu berarti bendahara pemerintah ya. Oke ya, ini intinya dari bendahara pemerintah yang melakukan pembayaran. Ya, nah, kegiatan ini adalah kalau dari kegiatan penyerahan barang berarti objek pajaknya adalah pembayaran. Ya, kalau kaitannya dengan pemerintah itu di pembayaran ya. Kemudian kalau dari kegiatan ekspor dan impor, ya komoditas ini ada tambang batu bara, mineral logam dan sebagainya, itu berarti bank ya tadi ya, bank yang bisa langsung menerima pembayaran atau Ditjen Bea Cukai. Ya. Kemudian industri tertentu, ya, pemungut, penyetor dan pelapor, ya kegiatan industri tertentu ini adalah BUMN, ya BUMN tertentu juga yang melakukan pembayaran ya kepada wajib pajak itu juga harus atau wajib memungut PPh pasal 22. Kemudian badan usaha, industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi atau penjualan ke distributor dalam negeri. Nah ini ya kelompok yang penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Ya, dalam transaksi itu ada PPh pasal 22. Nah ini ya, jadi industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, ya atas penjualan ke distributor. Ya, jadi hanya sampai ke distributor ya dalam pemungutan PPh pasal 22. Kalau ke konsumen atau pengguna atau konsumen akhir itu sudah tidak lagi ya, tapi ini hanya dari industrinya ya, industrinya kepada distributor. Oke. Kemudian ada ATPM ya, agen tunggal pemegang merek. Ya, ini adalah kendaraan bermotor ya atas penjualan di dalam negeri. Ya, jadi ATPM atau APM ya dan importir kendaraan bermotor ya atas penjualan di dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah produsen atau importir ya BBM, gas, pelumas atas penjualan barang tersebut. Oke. Kemudian industri atau eksportir di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan atas pembelian hasil yang belum melalui proses produksi. Ini ada industri di bidang kehutanan, kemudian dia melakukan pembelian ya kepada petani atau kepada pengusaha kehutanan ya atau perkebunan. Nah, itu kemudian dia melakukan pemungutan ya. Kemudian badan usaha yang memproduksi ya atau maklon atas penjualan dalam negeri ya. Nah, ini adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan kegiatan PPh pasal 22. Ya, kemudian pemungut pajak dan objek PPh pasal 22. Ya, pemungut pajaknya bank devisa dan bea cukai ini adalah atas impor. Ya, bank devisa dan bea cukai ya karena yang lalu lintas barang dari dalam negeri, dari luar negeri ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke luar negeri itu kan ada melalui bea cukai ya. Nah, ini maka pemungutnya adalah bea cukai atau bank devisa kalau dia langsung si importirnya ini langsung membayar ya. Bisa langsung membayar itu berarti langsung ke perbankan. Kemudian Ditjen Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah ini adalah untuk pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD.
Ya ini tadi ya yang menjadi pemasok pemerintah ya, jadi pemasok pemerintah, pemasok barang pemerintah. Kemudian BUMN yang seluruh atau sebagian besar modal penyertaan pemerintah dan badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN. Nah, ini juga sama ya atas pemasok barang-barang barang ya kepada BUMN, ya ini hampir sama pemasok barang kepada institusi pemerintah. Ya, tapi ini yang seluruh atau sebagian besar modal penyertaan pemerintah dan badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN. Ya, ini biasanya ada keputusan Menteri Keuangannya ya, BUMN tersebut itu wajib memungut PPh pasal 22. Kemudian ini industri yang swasta, industri semen, industri rokok, kertas, baja, dan otomotif. Ya, ini penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Kemudian Pertamina dan badan usaha lain bidang bahan bakar minyak, jenis premix, super, dan gas ya atas penjualan hasil produksinya. Ya, ini siapa yang memungut dan objek yang dipungut. Ya. Berapa tarif pajaknya? Ya. Nah, atas penyerahan barang ini ke instansi pemerintah itu adalah 1,5% dari harga pembelian. Ya, jadi kalau misalnya seorang wajib pajak memasok barang kepada pemerintah, misalnya 100 juta, ya senilai 100 juta, nah maka dia akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% ya dari 100 juta. Ya, ini barang. Kemudian atas impor, nah ini juga atas impor ini agak berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan angka pengenal impor itu tarifnya 2,5%. Ada untuk jenis barang tertentu ya, kedelai, gandum, tepung terigu itu 0,5%. Ya ada yang umum ya tanpa angka pengenal impor itu 7,5%. Ya kemudian harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai ya 7,5%. Kemudian impor barang tertentu. Ya dimaksud dengan nilai impor ini adalah CIF ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lain. Ya, CIF ya, cost insurance rate ya ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lain. Ini adalah dimaksud dengan nilai impor ya. Jadi nilai impor itu bukan cuma harga barangnya, tapi di dalamnya adalah termasuk cost harga barang, kemudian nilai insurance-nya, asuransinya, dan freight atau biaya pengangkutannya ya, biaya kapal dan sebagainya. Ya, kemudian ditambah dengan biaya masuk ya karena barang-barang yang masuk ke Indonesia itu ya ke dalam negeri yaitu nanti di situ ada kewajiban PPh-nya, ada kewajiban PPN-nya, kemudian ada kewajiban biaya masuk. Ya ada biaya masuk, nanti ada biaya masuk tambahan, yaitu tergantung jenis barangnya. Ya. Nah, itu biasanya itu pungutan-pungutan yang yang dipungut oleh pemerintah ya. Ada tadi PPh, tadi PPh pasal 22, kemudian PPN, ada PPNBM juga, barang mewah. Ya, kemudian ada biaya masuk, kemudian biaya masuk tambahan. Ya. Kemudian untuk ekspor komoditas batu bara, mineral logam dan bukan logam itu nilainya 1,5%. Nilai ekspor sesuai dengan PEB ya, pemberitahuan ekspor barang. Ini adalah PEB ini adalah dokumen ekspor ya. Jadi kalau mau ekspor itu ada dokumennya ya, namanya dokumennya PEB, ya, ekspor barang. Nah itu di situ disebutkan berapa harga barang yang diekspornya ya. Kemudian untuk aktivitas industri tertentu ya, penjualan hasil produksi di dalam negeri ya. Ini adalah 0,1% dari DPP atau dasar pengenaan pajak PPN di industri kertas. Ya, jadi DPP itu cost lah gitu ya. Kalau di akuntansi itu ini adalah harga barangnya. Ya, kalau di pajak itu dikenal dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai cost tadi
sebagai dasar untuk pengenaan pajak-pajak. Ya, nah umumnya sih yang utama dulu pajaknya PPN. Ya, jadi dasar pengenaan pajak PPN. Itu kalau misalnya jual barang produksi dalam negeri jual seharga 100 juta itu adalah DPP-nya. Nanti dari situlah dihitung PPN-nya berapa. PPN 11%, berarti ditambah 11%. Ada PPh 0,1% berarti dari 100 jutanya. Nah, itu adalah dasar pengenaan pajak. Ya, jadi tidak ada double gitu ya, tidak ada double di dalam pengenaan pajak. Jadi misalnya dasar pengenaan pajak 100 juta dikenakan PPN 11%. Nah, sehingga melakukan pembayarannya ya, jumlah yang harus dibayarnya atau ya jumlah yang harus ditagihnya adalah 111 juta misalnya gitu ya. Nah, maka 0,1% ini bukan dari 111-nya ya, tetapi dari 100 juta. Gitu ya. Jadi karena yang 11-nya kan 11 jutanya kan pajak ya. Nah, jadi tidak dikenakan pajak atas dipungut persentasi pajak atas pajaknya lagi, enggak gitu ya. Nah, tapi atas cost barangnya ya, atas barang yang nilai barang yang ditransaksikan. Nah, itu adalah DPP. Ya, kemudian atas industri semen itu adalah 0,25%. Ya, atas industri otomotif itu adalah 0,45%. Ya, industri baja itu 0,3%. Ya, kemudian penjualan oleh ATPM ya, ini agen kendaraan ya, yaitu pemegang merek ya, dan importir kendaraan itu adalah 0,45%. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya tarifnya adalah penjualan BBM, gas dan pelumas. Ya, ini 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina ya. Jadi ini hanya sampai SPBU. Ya, kita yang beli nggak dipungut lagi gitu ya. Kita yang beli itu tidak dipungut lagi. Jadi hanya dari Pertamina kepada SPBU ya. Nah, itu besarnya adalah 0,25% apabila SPBU-nya itu SPBU milik Pertamina. Tapi kalau SPBU-nya non Pertamina atau kepada pihak lain, ya, nah itu besarnya adalah 0,3%. Kemudian gas 0,3%, ya ini dari perusahaan gas ya. Kemudian pelumas ya 0,3%. Ya, kemudian harga beli pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan ya 0,25%. Kemudian batu bara, mineral logam dan bukan logam itu 1,5%. Ya. Kemudian penjualan emas batangan 0,45%. Ya, ini juga emas batangan ini ya, kalau yang LM ya, LM itu emas batangan ya yang dijual oleh salah satunya ya mungkin yang paling populer itu yang dijual oleh Antam. Nah, maka itu setiap penjualan oleh Antam kepada pembeli itu pasti akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,45%. Ya. Ya, makanya biasanya kalau mau beli emas langsung di Antamnya itu diminta NPWP ya, karena sebagai akan membuat bukti potong. Ya. Oke, kemudian barang sangat mewah. Barang sangat mewah ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan itu adalah besarnya 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Ya, artinya ini 5% dari DPP. Ya, ini ya, ingat ya 5% dari DPP. Ya, jadi karena di barang mewah ini sudah ada PPN, ada PPNBM-nya, ya, pajak penjualan atas barang mewah, kemudian ditambah lagi dengan PPh pasal 22 PPh 22 atas barang sangat mewah. Ya. Ya 5% ya, biasanya PPN 11%. Ya, jadi kalau barang sangat mewah itu berarti dari harga barangnya 100 ya, misalnya senilai 100 dikenakan lagi PPN 11
Ya, berarti udah 111, ada barang PPh-nya 5%, berarti 100 berapa 116. Nah, PPNBM ya untuk barang-barang tersebut mungkin bisa sampai ke 30%, 40%, gitu ya. Ya, tergantung jenis barangnya. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi harganya nanti menjadi berapa gitu ya untuk barang mewah atau barang sangat mewah. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam kelompok barang sangat mewah. Ya, ini menurut peraturan tahun 2015 ya. Pesawat terbang pribadi atau helikopter pribadi, ya, kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya, rumah beserta tanah dengan harga lebih dari 5 miliar atau luas bangunannya, ya luas bangunan ya, bukan luas tanah ya. Luas bangunannya lebih dari 400 meter. Ya. Kemudian apartemen dan sejenisnya harganya lebih dari 5 miliar atau luasnya lebih dari 150 meter. Ya, kendaraan bermotor roda 4 harganya lebih dari 2 miliar atau cc-nya lebih dari 3.000. Ya. Kendaraan bermotor roda 2 harganya lebih dari 300 juta ya atau cc-nya lebih dari 250. Ya, ini yang masuk kelompok barang sangat mewah. Nah, ini kira-kira ringkasan dari tarif-tarifnya. Ya, ini ya PPh pasal 222 ini ya, jadi kelompoknya ya, impor, ya pembelian barang, penjualan hasil produksi, kemudian penjualan Pertamina, ya ini yang bahan bakar ya, kemudian pembelian bahan industri dari industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ya di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, kemudian impor. Ya, jadi ini adalah resumenya. Ya, kemudian oke, ini pencatatan transaksi. Ya, ini kemudian definisi nilai impor. Ya. Nilai impor ini adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, ya, yaitu cost, insurance, dan freight atau CIF, ya dikenalnya ya. Ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Ya, jadi misalnya PT Sawangan dia memiliki API, angka pengenal impor, mengimpor mesin dengan harga 500.000 US dollar, ya, kemudian ada biaya masuknya 20%, asuransinya 100.000, freight-nya 40.000, ya ongkos angkutnya ini, kemudian kurs Menteri Keuangan misalnya 15.000. Oke, nah ini berapa pasal 22-nya? Pertama kita hitung dulu nilai impor ya. Berapa nilai impornya? Ya, berarti nilai impornya adalah CIF, cost. Harga barang, cost-nya 500.000, kemudian ditambah dengan asuransi, ya 20, biaya masuk dulu ya, 20%, asuransi, ya, kemudian freight. Ya, jadi itu nanti adalah sebagai dasar, berarti ini harga mesin 500.000 ditambah dengan asuransi 100.000 ditambah freight 40.000. Ya, kemudian ada tambahan biaya masuk, berarti 20%, ya, 20% ditambah dengan tadi ini ya, CIF ditambah 20%. Ya, kemudian plus pungutan lain, ada nggak pungutan lain ya? Nggak ada. Nah, ini berarti nilai impornya itu adalah 500.000 ditambah biaya masuknya 20%, kemudian dikali dengan kurs. Oke, itu adalah nilai impor sebagai dasar pemungutan ya. Nanti nilai impornya baru dikali dengan tarif PPh pasal 22. Berapa tarif? Ya, dia mempunyai angka pengenal impor berarti 2,5% ya dari nilai impor. Saat terutang dan pelunasan, pemungutan pajak ini terutang dilakukan saat pembayaran.
ya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan ya. Jadi pada saat pajak terutangnya, pemungutannya adalah saat melakukan pembayaran. Misalnya kalau impor, saat bayar biaya masuk, ya, sekaligus bayar PPh pasal 22. Ya, kemudian kegiatan pembelian barang ya saat pembayaran. Ya, ketika instansi pemerintahnya membayar, ya, nah disitulah terutang PPh pasal 22. Jadi bukan ketika wajib pajaknya menagih, ya, tetapi pada ketika instansi pemerintahnya membayar. Kan bisa aja misalnya ditagihnya sekarang, nanti baru dibayar bulan depan. Nah, bulan depan itulah saat terutangnya. Kemudian pembelian hasil produksi adalah saat terjadi jual beli atau penjualannya. Ya. Penjualan hasil produksi dan pengolahan barang yaitu saat penerbitan DO, ya, pada saat pemesanan. Jadi ketika pemesanan itu pajaknya dipenuhi terlebih dahulu. Ya, ini penjualan hasil produksi dan pengolahan barang. Ya. Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Yang dikecualikan dari pemungutan yaitu adalah impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh. Ya, atau impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau PPN. Ya, kemudian impor barang jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Ya, ini adalah sama yang seperti PPN ya. Kalau memang barangnya akan diekspor lagi, ya hanya diolah, ya sebagian diolah itu nanti dibebaskan dari PPN dan PPh 22 itu. Kemudian impor kembali meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian memenuhi syarat yang ditentukan oleh Ditjen Bea Cukai. Ya. Jadi mungkin ada barang yang dikirim, gitu ya, barangnya sudah ada di Indonesia, kemudian dikirim untuk dilakukan perbaikan, kemudian dikirim lagi ke Indonesia. Ya. Jadi itu, jadi misalnya barangnya sudah impor, tapi ternyata oh ini rusak, perbaiki, dibalikin lagi ke luar negeri, kemudian diimpor lagi. Nah, selama barangnya sama, ya maka itu tidak dikenakan atau dibebaskan dari PPh pasal 22. Kemudian yang dikecualikan juga dari objek pemungutan itu adalah pembayaran atas pengadaan barang di institusi pemerintah yang berjumlah maksimal 2 juta dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, gas, dan seterusnya. Ya. Ini jadi kalau jumlahnya cuma 2 juta, misalnya beli ATK cuma 2 juta, gitu ya sudah. Tapi dia bukan jumlah yang terpecah-pecah, ya tidak di sebenarnya ini 10 juta, udah kita pecah jadi 5 aja, 2 juta, 2 juta, 2 juta, gitu, itu nggak boleh. Ya. Kemudian untuk BUMN dan anak perusahaannya itu 10 juta, sedangkan untuk pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan itu adalah 20 juta. Ya, hanya pembelian untuk senilai 20 juta itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian dikecualikan juga adalah pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. Ya, atau ya ini institusi pemerintah yang bertugas untuk mungkin stabilitas ini ya bahan pokok ya. Kemudian emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor. Oke. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS ya atau bantuan operasional sekolah. Ini dikecualikan. Ya, pengecualian ini memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak. Ya. Ini jadi perlu ada SKB ya, surat keterangan bebas, impor barang atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh, emas batangan diproses untuk menghasilkan perhiasan atau untuk impor. Pelaksanaan pengecualian ini dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai, ya ini tata cara. Oke, itu adalah PPh pasal 22 ya. Jadi ini memang simpel ya. Pungutan transaksi atas itu. Intinya ada di tabel.
objek pajak, industrinya objek pajaknya. Oke ya, dan ini tarif-tarifnya ya. Tarifnya juga, cuman ini lumayan bervariasi ya. Oke, ini PP Pasal 22, ada pertanyaan PP Pasal 22?